Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini semua apa yang dilakukan oleh teman-teman ya itu selalu dimudahkan, terutama untuk rezeki kita semua, dan tetap semangat. Gonjang-ganjing pelatih yang akan menggantikan PK Patrick Kluivert terus bergulir. Sampai pada beberapa hari terakhir nama Louis van Gaal itu berkumandang. Saya memang tidak mau masuk ke sana ya, walaupun sudah mendengar itu, dan baru kali ini saya berbicara tentang pelatih asal Belanda tersebut yang sejak kemarin itu sudah dipastikan ya, akhirnya terjawab juga bahwa dia tidak akan menukangi Indonesia ya, tidak akan bersama dengan tim Garuda kita. Kenapa? Karena sesuatu yang besar yang terus diviralkan, dihebohkan bahwa akan ada pengumuman pada hari Senin kemarin dan bla 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 semuanya itu tentang Van Gaal. Itu karena Van Gaal sedang menyiapkan sebuah pertandingan besar. Jadi kalau bilang ada kabar besar ya itu pertandingan besar yang juga kerjasama dengan sebuah yayasan yang dikelola oleh yang kerjasama dengan Van Gaal dengan sebuah radio juga di sana, 3FM. Dan ini dikhususkan untuk pencarian penggalangan dana ya, dia ingin mengumpulkan pesohor-pesohor, pemain-pemain top dunia bersatu dalam tim, adakan pertandingan amal yang akan berlangsung pada bulan Desember direncanakan itu untuk para anak-anak yang sedang bermasalah untuk otot mereka, sehingga ini perlu untuk mendapatkan perhatian, dan itu diprakarsai oleh Louis van Gaal ya. Jadi itu juga dengan radio yang 93 FM itu radio ya yang ada di sana. Jadi bukan bahwa pengumuman dia ingin menjadi pelatih Indonesia, dan juga belum ada konfirmasi dari PSSI. Saya juga kemarin sudah coba untuk mencari info, bertanya, dan memang tidak ada. Kalaupun ada pelatih nantinya, PSSI akan mengadakan rapat dulu, rapat exco, tidak akan gegabah, tidak akan buru-buru untuk mengumumkan seperti pada Patrick Kluivert. Jadi ini menjadi pelajaran untuk Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI untuk harus berembuk mencari yang terbaik untuk kemudian menukangi tim nasional kita. Karena kenapa Van Gaal itu tidak akan masuk dalam bidikan teman-teman ya, saya bilang di sini karena ada beberapa aspek, beberapa hal yang dilihat ke depan yang ini agak sulit jika Van Gaal yang datang ya. Kenapa itu saya bilang agak sulit? Begini, pertama, dia dalam usia yang sudah 74. Jadi kalau dia untuk diproyeksikan ke Piala Dunia 2030 mungkin mendekati 80 usianya. Mungkin di 78 ya usianya akan ke sana. Kalau dalam jangka pendek mungkin bisa dikontrak dalam jangka pendek. Ya, itu usia yang dilihat. Kemudian faktor kesehatan dari Louis van Gaal. Boleh mengatakan bahwa dia sudah agak membaik setelah ada didiagnosa dia mengalami kanker. Bahkan pada 2021 dia harus bisa memimpin timnas oranye Belanda itu lewat kursi roda ya. Dan kesehatan ini yang kalau dia kambuh lagi akan berbahaya, berpengaruh buat timnas kita kalau kita lagi sedang mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia atau di Piala Asia nantinya di Arab Saudi pada bulan Januari dan Februari 2027 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah bayaran dia, gaji dia yang sangat tinggi, itu 3 kali lipat yang didapat oleh STY atau dengan Patrick Kluivert, bahkan lebih ya. Kalau bisa dilihat tuh bisa lebih, bisa hingga 4 kali gajinya lebih tinggi. Jadi kalau PK misalnya atau STY dengan 1,3 atau 1,4 ya, misalnya ini ya, mereka dapatkan itu dengan PSSI, dia hitung aja kalau dia 4 kali dari itu, jadi dia bisa di atas 5M ya. Nah, karena standar dia adalah 7 miliar per bulan gajinya. Kamu bisa lihat. Karena dengan 74 sampai 75 miliar per tahun, ya kita kalikan aja setahun itu berapa dalam 12 bulan ya. Jadi berkisar 7M. Kalaupun ada nego-nego dengan dia dan ada kemurahan hati dari seorang Louis van Gaal, bisa paling tidak itu akan turun ya, dengan melihat usia dia, dengan rentang kesehatan dia, bisa saja akan mentok di 5. Tidak mungkin akan di bawah 5M. Dia akan ada di 5, dan itu juga agak berat
dengan menggaji dia 5 miliar dalam sebulan, ya belum lagi ada bonus-bonus dan sebagainya. Itu kan term-term yang akan dilihat di dalam klausul kontrak. Nah kemudian selain itu tadi saya bilang kesehatan dia, usia dia, ya kemudian bayaran dia, kita mesti lihat juga dengan kompensasi nantinya di tengah jalan. Kalau ada pemutusan, kompensasinya akan tinggi, ya untuk dibayarkan terhadap Louis van Gaal ini. Ada lagi yang harus dipikirkan oleh PSSI. Ya, mungkin dia tidak begitu akrab dengan sepak bola di Asia, ya, untuk menangani sebuah tim nasional di Asia, ya, atau klub-klub ternama, ya, karena Louis van Gaal ini kalau bicara di CV itu luar biasa. Kalau bisa melihat 3 kali menukangi tim nasional Belanda kan, di antara rentang 2000-2001, ya 2020-2021 juga dia bisa menangani di 2014, ya antara 2012 ke 2014, jadi 3 kali dia. Belum lagi Barcelona, sebelumnya diawali dengan Ajax, ya dia menangani. Kemudian ada Bayern Munchen, ini klub-klub bagus semua, klub-klub papan atas. Ada Manchester United yang dia memberikan gelar-gelar semua di klub-klub yang dia tangani. Jadi kalau di CV ini oke, tapi masalah-masalah yang saya bilang tadi itu, ya yang harus dipikirkan oleh PSSI untuk menggait seorang Louis van Gaal ini. Jadi ya memang akan sangat berpikir panjang lah untuk ke sana, ya, dengan dia tidak punya CV yang kuat pernah menangani tim-tim Asia. Ini juga kan akan dipikirkan, walaupun itu bukan jaminan, karena kalau melihat dari sepak terjang seorang Louis van Gaal ini pelatih yang oke, pelatih yang bagus. Cuma yang tadi itu berisiko kalau memang dengan gaji yang tinggi, kontraknya tinggi, ya, kemudian kesehatan dia, usia dia. Lebih baik memang PSSI sekarang akan berpikir, ya, untuk mengambil di bawah usia 60. Itu akan lebih segar, lebih fresh. Makanya muncullah kembali tagar bahwa kembalikan STY masih bisa untuk menangani Indonesia. Ya, saya kira sah-sah aja itu, walaupun memang sangat sulit, dan STY sudah berbicara di KBS kan dalam wawancara, mama dia akan mempertimbangkan akan sangat sulit untuk bisa balik lagi karena hubungan itu kan yang kata, ya, yang dialami oleh STY ketika pemutusan pada Januari yang lalu. Kalau bicara usia, ya STY masih 55 tahun, masih oke lah. Nah, muncul nama Jesus Casas ini masih 51 tahun, yang pelatih asal Spanyol ini yang menukangi Irak sebelum digantikan oleh Graham Arnold. Ya, dia termasuk pelatih yang sukses karena pernah menangani Irak dan berhadapan dengan Indonesia 3 kali, dan dia menang semuanya setelah dari Piala Asia dengan 3-1, kemudian di round 2 kali menang, di Basra 5-1 dan di Jakarta dengan 2-0. Semua di bawah Jesus Casas. Pelatih yang oke, ya bisa saja dia diambil. Timur Kapadze juga yang sukses bersama dengan Uzbek. Ini pelatih yang itu, kalau Timur itu bahkan masih lebih muda. Kalau Jesus Casas tuh 51 tahun, kalau Timur 44 tahun. Bahkan masih lebih muda kalau bisa dikatakan. Dan saya tinggal tergantung PSSI untuk mendekati. Ada nego-nego yang terjadi di sana. Siapa tahu lebih murah Timur Kapadze yang saat ini menjadi asisten bagi Fabio Cannavaro, ya, yang menjadi pelatih utama diambil oleh Uzbek. Ya, PSSI yang akan berurusan lah, berhubungan. Tapi tetap harus hati-hati, jangan cepat-cepat berhubungan, melihat ini dengan baik, sehingga jangan terulang lagi kisah seperti mendatangkan PK, ya. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi PSSI, juga bagi ketua umum PSSI, ya, agar mendapatkan pelatih yang oke dengan CV yang bagus dan masih fresh. Ya, kalau masih di bawah 60 saya pikir oke. Nah, saya pernah bilang beberapa hari yang lalu tentang Paulo Bento, pelatih asal Portugal. Ini juga punya CV yang oke kan, pernah menangani tim nasional Portugal, menangani Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, ya, di Cruzeiro juga oke. Ya, penangani salah satu klub di Liga Super di China, ya, Chongqing. Kemudian juga yang kita tahu bersama dengan Korea Selatan, dia menangani 4 tahun Korea Selatan dan membawa Korea Selatan itu ke 16 besar Piala Dunia di Qatar 22, ya 2022 itu. Jadi ini pelatih yang bagus, ya, kalau bisa 4 tahun bersama Korsel, dan kemudian diambil oleh Uni Emirat Arab sebelum dia berhenti pada Maret yang lalu, ya, dengan rekor yang cukup tinggi. Presentasi win-nya itu sangat bagus dengan 50-an, ya, kalau dengan Korsel bahkan 60-an. Jadi dari presentasi ini
Oke, kalau pelatih itu di bawah 40 ya rendah, ya sangat sulit. Tapi dia Bento ini pelatih yang ya wajib untuk dipertimbangkan juga oleh PSSI. Semua ini bola di tangan PSSI. Ya kalau mengambil dari Belanda, saya sudah bilang sebelumnya kan, ada beberapa nama. Ya, bisa saja dengan Van Bronckhorst, Van Bommel, ya Philip Cocu, itu 3 nama yang paling enak. Walaupun memang ada nama terakhir yang berkumandang, yang juga ini teman akrab, ya sangat baik di zaman Pak Erik menjadi presiden di Inter Milan ada, ya, ada Van Obur ya, jadi bisa aja, bisa dia diambil. Kita akan tunggu gebrakan apa yang akan dilakukan oleh PSSI untuk mendatangkan seorang pelatih yang baik. Oke, sampai di sini saya berbicara soal sosok figur pelatih. Semoga dalam waktu dekat bisa ya diumumkan pelatih yang benar-benar pas, cocok untuk tim nasional kita. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Mungkin teman-teman punya usul pelatih lain yang baik, atau bahkan mungkin diambil dari pelatih lokal. Terserah. Semua itu akan menjadi kebijakan dari para exco yang akan rapat nantinya ya dengan ketua umum. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.